Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi bersama saya Yoga di channel YouTube Kolubridwat. Ya oke. Oh ya, sebelum memulai videonya, jadi saya ingatkan lagi untuk teman-teman semua yang nanya apakah giveaway-nya udah diundi apa belum, Mas Yoga gitu ya. Jadi saya jawab belum, karena belum 4000 jam tayang. Nah makanya buat teman-teman semua support terus channel YouTube Kolubridwat, tonton video-videonya yang terbaru maupun yang lama-lama monggo. Nah karena belum 4000 jam tayang, jadi satu ekor Cynodon javanicusnya masih di tempatnya Kolubridwat, belum menjadi milik siapa-siapa. Makanya doakan terus dan support terus channel YouTube Kolubridwat, dan cara kalian tonton video-videonya gitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share juga. Nah, jadi pada video kali ini karena ada beberapa pertanyaan dan banyak sekali yang nanya untuk setup kandangnya seperti apa, terus cara perawatannya seperti apa, pakannya apa aja, yang kayak gitulah untuk beberapa spesies ular-ular dari family Colubridae, jadi ular-ular lokal teman-teman. Nah jadi saya itu ingin lebih ke satu video, ingin menjelaskan yaitu kayak perawatannya, pakannya apa aja, terus setup kandangnya seperti apa, lebih ke hal-hal yang seperti itu. Cuma dari satu spesies yang akan saya jelaskan satu persatu. Nah karena intinya kalau yang udah tahu ya mungkin bisa dilengkapkan dari isi video yang bisa saya sampaikan. Jadi kan masih banyak sekali ya yang belum tahu, yang padahal ya menurut saya hampir sebagian, contohnya beberapa ular, contoh aja ya, khusus untuk family Colubridae dari marga Oligodon misalnya kayak gitu. Sebenarnya untuk setup kandangnya pun sama, tapi kan beberapa orang masih penasaran, iya nggak sih kayak gitulah, hal-hal yang seperti itu. Jadi saya ingin fokus lebih untuk berbagi informasi mengenai ular-ular lokal yang ada di Indonesia, yang terutama untuk cara pemeliharaan dan perawatannya kayak gitu ya teman-teman. Jadi pada video kali ini itu saya akan membahas dari siang lah, dapat paketan dari teman saya wilayah Sukabumi, karena ular ini lokalitinya untuk di Jawa sendiri kebanyakan di wilayah Jawa Barat. Nah ular ini adalah Oligodon octolienatus teman-teman. Nah ini untuk contoh setup kandangnya saya. Untuk sederhananya seperti ini, memang hanya menggunakan Tupperware teman-teman. Nah di dalamnya tetap ada yang namanya water dish dan heating cave. Mau heating cave-nya pakai yang apa tuh ya, kayak goa kayak gitu, atau mungkin sekedar kayu-kayu kayak gitu, itu tergantung dari budget kalian. Yang paling utama itu budget kalian mencukupi enggak untuk setup kandangnya. Kalau misal nggak mencukupi ya yang pasti ya sesederhana mungkin aja gitu loh. Oke, jadi saya ambil dulu untuk Oligodonnya, Oligodon octolienatus. Oligodon octolienatus sendiri itu termasuk salah satu jenis Oligodon yang karakternya nggak seagresif Oligodon purpurens teman-teman. Itu yang saya ketahui itu. Jadi jenis ular kukri ini tuh nggak, yang jelas ini kan salah satu jenis ular yang nggak berbisa ya teman-teman. Buat masyarakat umum yang belum tahu nih, kayak gini nih. Ini bagian depannya, ini kepalanya tuh, dan ini bagian belakangnya. Ini untuk ukuran yang sudah dewasa. Nah untuk panjang dewasanya sendiri berarti sekitar 60 cm.
ini sekitar 60 cm. Nah, tapi tetap buat teman-teman semua yang ingin pelihara Oligodon Octolenatus ini sendiri, karena ini salah satu dari jenis ular kukrit, tetap aja kalian harus tetap hati-hati gitu ya. Jangan istilahnya, wah kata Mas juga ini ularnya lebih jinak dari Oligodon purpurens. Nah kalau jinak berarti kan bisa ada kemungkinan kalian megangnya nggak nyaman buat dianya balik malah dia gigit. Kayak Oligodon purpurens udah pasti kena, biasanya tangan udah nanti robek, biasanya kayak gitu. Nah kebetulan saya mungkin dari cara pegangnya saya nyaman gitu ya, jadi si dianya juga nggak yang seagresif yang mungkin kalian kira kayak gitu loh. Tuh, cantik banget. Nah untuk ukuran babynya biasanya itu ada sih, itu cuma udah di dalam packingan mau dikirim ke teman saya wilayah Gunung Putri. Nah biasanya di bagian belakangnya sini ya, kalau yang warna baby itu warnanya merah. Saya kasih fotonya aja nih teman-teman. Nah bagian depannya seperti ini. Oke. Nah untuk Oligodon Octolenatus sendiri untuk setup kandangnya ya tadi saya bilang yang penting yang paling utama ada airnya ya, water dish-nya, dan feeding cave-nya mau pakai yang gua atau mau pakai yang sekedar kayu-kayu tergantung dari budget kalian. Nah untuk kandangnya sendiri selain menggunakan Tupperware, karena Tupperware itu kan untuk yang budgetnya limit seperti saya gitu ya. Nah buat teman-teman yang budgetnya mungkin mencukupi, bisa menggunakan kayak terrarium atau kayak gitu. Kalau yang nggak punya budget kayak saya ya bisa gunain ini Tupperware. Kalau nggak pakai kontainer box boleh, atau mungkin pakai kalian bikin sendiri pakai triplek yang dibikin kotak depannya kaca juga boleh, itu juga bisa gitu. Nah selain itu kalau untuk itu kan kandangnya ya, untuk pakannya lagi tuh pakannya. Nah untuk pakannya sendiri untuk Oligodon Octolenatus itu saya belum pernah coba untuk kasih pakan selain ular kocok lah, telur kocok. Katanya ini baru katanya, karena saya belum membuktikan, jadi saya kasih tahunya itu katanya aja. Katanya bisa dikasih pakan kayak burung, kayak pinkis, terus apalagi tuh kadal-kadalan kecil, katak kayak gitu, katanya bisa, tapi saya belum pernah coba. Jadi untuk sementara ini saya masih menggunakan telur kocok teman-teman. Telur yang dikocok hanya kuning-kuningnya saja, atau mau dicampur pakai putih-putihnya juga nggak masalah. Mau pakai di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga, kalian bisa cari di part yang saya kasih pakan kalau nggak salah untuk Oligodon purpurens. Nah itu kalian cek, seperti itu cara saya kasih pakan. Yang penting kalau habis dikasih makan dianya itu dibersihkan, jadi nanti di kandangnya itu nggak amis, nggak bau anyir gitu teman-teman. Selain pakan, nah untuk setup kandangnya tadi udah, pakannya udah, berarti tinggal yang kadang kan masih nanya untuk Oligodon ini perlu dijemur nggak Mas juga. Kalau istilahnya untuk dijemur atau untuk saran dari saya sendiri, kalian bisa jemur misalnya ya 1 minggu 3 kali aja, 2 kali lah, 1 minggu 2 kali. Kalau misal nggak cukup waktunya kalian, karena sekarang kan lagi musim penghujan juga ya, kalian nggak perlu jemur juga, menurut saya sih nggak masalah. Jadi Oligodon ini Octolenatus itu saya rasa nggak begitu memerlukan jemur kayak gitulah ya. Oke. Nah jadi kalau misal di setup kandangnya kalian itu menggunakan terrarium atau menggunakan gag atau menggunakan yang lebih baik lagi, tempat-tempat yang lebih layak untuk kalian bisa tempatkan si Oligodonnya ini, kadang kan masih nanya juga terus kalau pakai lampu UVB UVA itu gimana Mas juga.
boleh, tapi secukupnya aja. Misal ya kasih 1 sampai 2 jam aja dalam satu hari, itu nggak masalah. Jangan terlalu rutin nanti, karena setahu saya ya, yang penting kalau oligodon itu termasuk salah satu ular yang nggak bisa di tempat-tempat yang kering kayak gitu loh. Jadi dia itu mudah dehidrasi, makanya saya sarankan itu water dish-nya jangan sampai telat air kayak gitu. Nah, untuk jatah pakannya sendiri, saya itu biasanya tetap seperti ular lainnya itu ya, saya jatahnya 1 minggu 1 kali. Jadi biar teratur, dianya juga nggak apa ya, nggak terlalu dipush, nanti yang ada dia malah gagal nafas. Nah, kalau untuk setup kandangnya sendiri, kalau misal kalian masih bingung untuk alasnya ya teman-teman, kalau saya sendiri ini masih menggunakan koran teman-teman, karena saya masih agak rawan kalau menggunakan misal forest bag atau coco chip atau mungkin malah kokopit kayak gitu. Jadi oligodon kan itu ya senang banget ngegali, jadi bagian itu depannya ya kadang rabing kalau misal dikasih alas-alas yang seperti itu. Jadi saya lebih ke cari yang aman-aman aja pakai koran. Kalau misal kalian masih agak penasaran bener nggak sih yang diomongin Mas juga, ya coba aja, monggo. Feeling saya sih ya nanti bakal rabing, tapi sih tetap kalau yang rabingnya cuma bagian dikit ya, intinya bagian sini dikit, nanti sih bakal kembali lagi seperti semula. Cuma kalau yang takutnya udah kandangnya lembab banget terus rabingnya parah, itu bakalan agak lama gitu loh. Yang saya sayangkan buat teman-teman semua yang pelihara oligodon, kalau misal dikasih alas reptilnya, alasnya itu ya kayak gitu, ya resikonya di situ gitu. Selain koran, mungkin yang lebih amannya lagi koko khas masih aman. Selain koko khas, sphagnum juga masih bisa, sphagnum ya. Terus pokoknya yang agak lebih ke apa ya, kalau dia itu nyundul dia itu nggak gesek banget gitu loh. Jadi cari yang aman-aman aja gitu. Tadi udah setup kandangnya, pakannya, terus apa lagi, alasnya tadi udah, apa lagi sih ya, jemur udah, kayaknya itu ya untuk sekedar dasarnya aja untuk perawatan dan cara pemeliharaan oligodon puren. Oligodon agak ngantuk teman-teman. Syuting jam berapa ini? Jam 1 malam. Jadi pengen berbagi jam 1 malam buat kalian semua. Nah, karena saya sudah menyisihkan waktu buat kalian semua, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen dan share juga ya teman-teman. Support terus channel YouTube Kalau Bridwell. Oke nih, jadi pokoknya untuk karakternya kayak gini tuh, pindah tangan misalnya tuh, pindah tangan lagi, santuy lah pokoknya, karakter santuy, oligodon tersantuy. Nggak juga sih ya, ini termasuk salah satu jenis oligodon yang tersantuy menurut saya. Oke, mungkin informasi yang bisa saya berikan kali ini kayak gitu aja ya teman-teman. Pokoknya kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan share juga. Yang mau melengkapkan di komentar monggo dilengkapkan, karena kita di sini sama-sama belajar. Kalau ada yang salah dari saya mohon maaf. Kalau kalian ada yang salah, ya saya maafkan juga. Oke, saya pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.